Sepandai-pandainya tupai melompat, pasti akan jatuh juga. Peribahasa ini sangat tepat untuk Gu Kailai, yaitu seorang wanita terkemuka asal Cina yang terlibat skandal pelenyapan seorang pengusaha berkewarganegaraan Inggris Neil Heywood yang bekerja di Tiongkok. Skala kasus tersebut kian membesar ketika suaminya Bo Xilai yang merupakan seorang anggota elit partai politik Cina terbukti melakukan konspirasi untuk menutupi pembunuhan yang dilakukan istrinya. Penasaran seperti apa kisah selengkapnya? Langsung aja yuk ke ceritanya. Sebelum ke kasusnya, mari kita berkenalan dengan tokoh utama dalam cerita kali ini. Gu Kailai lahir pada tanggal 15 November tahun 1958 di wilayah Linyi County, kota Yuncheng, Tiongkok. Dia adalah putri bungsu dari Jenderal Gu Jingsheng yang dahulu sempat memiliki kekuatan politik besar di Tiongkok. Beberapa sumber bahkan menyebutkan dia pernah berkawan baik dengan pemimpin besar Partai Komunis Tiongkok, yaitu Mao Zedong. Tetapi entah terjadi konflik macam apa di antara mereka berdua kala itu hingga membuat Jenderal Gu ditendang dari jabatannya sebagai perwira. Nah, ketika pihak komunis mengambil alih kekuasaan pada zaman revolusi kebudayaan tahun 1966, Jenderal Gu Jingsheng dipenjarakan tanpa alasan yang jelas. Sedangkan seluruh anggota keluarganya dihukum dengan cara mereka diharuskan mengikuti kerja paksa. Tak terkecuali Gu Kailai yang masa itu usianya masih terbilang sangat muda. Gu dipaksa bekerja di pabrik tekstil dan toko daging selama beberapa waktu. Meski demikian, segala penderitaan yang pernah dialami saat usianya masih belia ternyata tidak cukup membuatnya larut dalam keterpurukan. Semua pengalaman itu justru berhasil membentuknya menjadi seorang yang cerdas dan berprestasi. Terbukti setelah lulus sekolah menengah, ia berhasil masuk di Universitas Peking yang merupakan salah satu sekolah tinggi bergengsi di Tiongkok. Awal tahun 1986, Gu Kailai lulus dari Universitas Peking dengan menyandang gelar sarjana hukum dan beberapa tahun kemudian menyusul gelar Master Politik Internasional. Segera setelah lulus, dia membangun reputasinya sebagai seorang pengacara dengan mendirikan firma hukumnya sendiri di Beijing. Kasus-kasus yang ditanganinya kebanyakan adalah kasus kelas kakap yang mendapat exposure tinggi dari publik sehingga meroketkan karirnya sebagai salah satu pengacara paling elit di Tiongkok. Dia bahkan menjadi pengacara pertama asal Tiongkok yang berhasil memenangkan gugatan di pengadilan Amerika Serikat, tepatnya di kota Mobile, Alabama. Dia juga pernah menulis sebuah buku yang kemudian buku itu dijadikan pegangan atau rujukan oleh para mahasiswa hukum di Tiongkok pada eranya. Sementara urusan asmara Gu Kailai dengan Bo Xilai dimulai pada tahun 1984. Pertama kali mereka berjumpa di acara kesenian lingkungan yang digelar di Provinsi Liaoning. 2 tahun usai saling mengenal satu sama lain, mereka berdua akhirnya memutuskan menikah pada tahun 1986. Saat itu, Bo Xilai berprofesi sebagai seorang kader muda di Partai Komunis Tiongkok hingga tahun 1994. Lalu masih di tahun yang sama, suami Gu Kailai terpilih menjadi wali kota Dalian di Provinsi Liaoning, Cina. 4 tahun berikutnya, Bo menduduki jabatan gubernur di Provinsi Liaoning. Lalu dari tahun 2004 hingga tahun 2007, Bo menjabat sebagai Menteri Perdagangan. Sampai akhirnya pada tahun 2007, Bo Xilai menduduki jabatan sebagai anggota Politbiro dari Partai Komunis Cina di kota Chongqing. Bo Xilai dikenal sebagai politisi bercitra baik dan sangat dekat dengan media. Citra baik Bo Xilai di media dipadukan dengan segudang prestasi istrinya, menjadikan keluarga mereka layaknya sebuah keluarga yang ideal dan harmonis. Gu Kailai bahkan rela menutup firma hukum miliknya ketika Bo Xilai menjabat sebagai anggota Politbiro dari Partai Komunis Cina demi menghindari pandangan orang tentang memanfaatkan posisi suaminya.
Namun sepertinya penutupan firma hukum Gu Kailai hanya untuk pencitraan semata. Sebab hingga tahun 2011, Gu masih terlibat bisnis dengan seorang pengusaha Inggris bernama Neil Haywood, yang mana firma hukum Gu Kailai menjadi pondasi utama dalam bisnis mereka. Well, sebelum membahas lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengetahui sedikit profil mengenai Neil Haywood. Neil Haywood merupakan warga negara Inggris yang memulai karirnya sebagai konsultan multidisiplin yang berfokus melayani kepentingan para pebisnis Inggris di negara Cina. Dia berperan aktif menjadi perantara yang menghubungkan perusahaan-perusahaan barat dengan tokoh-tokoh kuat dalam struktur politik Tiongkok. Perusahaan yang ia dirikan itu bernama Haywood Boddington Associates. Meski beroperasi di Cina, tapi perusahaan Neil pertama kali terdaftar di rumah ibunya yang berlokasi di London. Kesibukan Neil di Cina ternyata membuat dirinya jarang pulang ke Inggris. Sampai pada tahun 1998, dia menikahi seorang wanita asal Dalian bernama Wang Lulu. Dari hasil pernikahan tersebut, mereka dikaruniai seorang putri dan seorang putra. Kedua usia anak mereka hanya berjarak 4 tahun saja. Kehidupan keluarga Neil terbilang sangat makmur. Mereka mempunyai tempat tinggal di perkomplekan elit, mobil mewah, serta dapat menyekolahkan kedua anak mereka di sekolah paling bergengsi di Beijing. Tidak heran Neil bisa hidup makmur sebab kemahirannya dalam berbahasa Mandarin plus bekal ilmu tentang hubungan internasional yang ia dapat dari University of Warwick membuat karirnya kian membubung tinggi dan bisa dekat dengan beberapa politikus Cina, salah satunya adalah keluarga Bo Xilai. Neil sudah mengenal Bo Xilai sejak tahun 1990-an ketika Bo masih menjabat sebagai wali kota di Dalian. Kedekatan antara Neil dengan keluarga Bo semakin erat saat dirinya berhasil menggait Gu Kailai menjadi rekan bisnisnya. Neil semakin percaya diri ketika dirinya berhasil membantu putra Bo dan Gu masuk ke sekolah hero di London, yaitu salah satu sekolah elit seantero London yang mendapat piagam kerajaan dari Ratu Elizabeth I. Semenjak itulah, baik Bo Xilai maupun istrinya Gu Kailai sangat mempercayai Neil sebagai partner bisnis mereka. Akan tetapi, banyak perusahaan-perusahaan asing yang memakai jasa Neil mengeluh karena salah satu syarat agar perusahaan asing bisa mendapat izin untuk beroperasi di Cina, para pengusaha diharuskan memilih firma hukum Gu Kailai. Kalau tidak mau, maka mereka tidak akan mendapatkan izin atau lisensi yang diperlukan. Dengan syarat yang memaksa ini, firma hukum Gu memanfaatkannya dengan cara mematok harga selangit kepada pengusaha ekspatriat supaya urusan berjalan mulus. Kerjasama bisnis antara Gu Kailai dan Neil terjalin baik hingga bertahun-tahun lamanya. Sampai pada akhirnya, suatu ketika mereka berdua berselisih, entah apa yang menjadi pemicunya. Perselisihan di antara mereka berdua semakin sengit saat Neil mengancam Gu melalui email berisi sebuah ancaman yang menyangkut reputasi serta nyawa anak Gu dan Bo Xilai. Seketika itu, Gu Kailai marah, kesal, dan tidak terima. "Berani-beraninya kau mengancamku." Gu kemudian membuat sebuah rencana besar di mana rencana tersebut akan membuat reputasi dirinya bersama citra suaminya hancur berkeping-keping. Pada tanggal 14 November tahun 2011, Gu Kailai mengajak Neil bertemu. Gu mengutus Zhang Xiaojun untuk menjemput Neil dari Beijing ke Nanshan Lijing Holiday Hotel. Zhang Xiaojun ini merupakan salah satu ajudan keluarga besar Bo, sekaligus bertugas sebagai pengawas perusahaan teknologi Guagua milik Bo Guagua, yaitu anak lelaki Bo Xilai dan Gu Kailai. Nah, sesampainya di hotel, Gu menemui Neil dan mereka berbicara baik-baik tentang permasalahan yang sedang mereka hadapi. Sembari mengobrol mencari jalan tengah, mereka minum teh lalu lanjut minum alkohol. Tidak lama setelah minum alkohol, Neil tiba-tiba muntah dan minta tolong agar diambilkan air putih.
Zhang yang kebetulan juga ada di sana langsung segera mengambilkan air putih yang ternyata sudah dicampur zat kimia atas perintah Gu. Beberapa menit usai meminum air tersebut, Nell menghembuskan nafas terakhir. Jasad Nell dibiarkan tergeletak begitu saja di dalam kamar hotel, sementara Gu dan ajudannya pergi meninggalkan hotel. Keesokan harinya, tanggal 15 November tahun 2011, seisi Hotel Nanshan di Chongqing dikejutkan oleh penemuan jasad WNA yang tidak lain dan tidak bukan adalah jasad Neil Heywood. Namun, entah mengapa kasus tersebut ditutup sebagai insiden keracunan alkohol. Padahal, pihak berwenang belum menyelidiki kasus itu lebih mendalam. Lalu, 2 hari pasca kematian Neil, Gu didampingi 2 orang bodyguard bersenjata mendatangi kediaman Neil di Beijing. Gu meminta agar istri Neil segera melakukan kremasi terhadap jenazah suaminya tanpa melakukan otopsi. Tidak ingin melawan, istri Neil akhirnya menuruti permintaan Gu Kailai. Kasus kematian Neil ini seolah-olah ingin ditutup rapat demi melindungi si pelaku. Pihak keluarga Neil yang tidak terima dengan alasan penutupan kasus tersebut akhirnya buka suara. Mereka yakin Neil meninggal bukan karena keracunan alkohol, sebab diketahui Neil sudah lama berhenti mengkonsumsi alkohol. Apalagi setelah kejadian buruk yang menimpa ayah kandung Neil pada tahun 2004. Ayah Neil meninggal akibat mengalami serangan jantung setelah ia mengkonsumsi alkohol. Kejadian itulah yang membuat Neil memutuskan untuk berhenti mengkonsumsi alkohol. Meski demikian, kasus kematian Neil menjadi kasus dingin bagi orang-orang yang tidak terima kasus itu ditutup begitu saja tanpa alasan dan bukti kuat. Termasuk Wang Lijun, seorang kepala Departemen Kepolisian Chongqing yang bertanggung jawab atas penyelidikan kasus tersebut. Selama dalam proses penyelidikan, Wang beserta para letnanya berada dalam tekanan para politikus. Sebenarnya, dia mengetahui bahwa penyebab kematian Neil akibat kandungan potasium cyanida dalam air minum Neil. Setelah dilakukan penyelidikan lebih lanjut, dugaan tersangka pelaku dalam kasus kematian Neil ini mengarah kepada Gu Kailai. Tanpa pikir panjang, Wang melaporkan hasil investigasi itu kepada Bo Xilai selaku atasannya. Bo yang merasa terancam dengan bukti dan fakta sebenarnya itu pun memilih menutup aib istrinya. Tak lama setelah penyerahan laporan investigasi tersebut, Wang Lijun beserta petugas polisi yang menangani kasus kematian Neil diskors oleh Bo. Padahal sesungguhnya hanya Kementerian Keamanan Publik yang dapat menskor Wang dan petugas polisi lainnya secara legal. Akan tetapi, atas kekuasaan politik, Bo Xilai mampu melakukan itu walaupun tindakannya ilegal. Namun, Wang Lijun tidak tinggal diam usai menerima keputusan dari Bo. Pada tanggal 12 Februari tahun 2012, Wang mencari perlindungan dengan meminta bantuan konsultan Amerika Serikat di Chengdu. Dia membeberkan semua yang ia ketahui perihal kematian Neil, termasuk upaya Bo Xilai menutupi kasus tersebut. Pengakuan Wang ini akhirnya memicu dibukanya kembali kasus kematian Neil. Selama dalam penyelidikan ulang, baik Bo Xilai maupun istrinya Gu Kailai menjadi sorotan media. Kasus ini semakin riuh dibicarakan oleh publik ketika kebenaran sesungguhnya mulai terungkap. Hasil investigasi ulang menunjukkan bahwa Gu Kailai terbukti bersalah telah melakukan pembunuhan berencana terhadap Neil Heywood. Tanggal 10 April tahun 2012, Gu dan ajudannya yang turut terlibat dalam kasus kematian Neil ditangkap oleh pihak berwenang. Sementara Bo Xilai diskors dari jabatannya sebagai anggota Politbiro dari Partai Komunis Cina dan turut ditahan di rumah tahanan Beijing karena telah berusaha menutupi kejahatan istrinya. Padahal di waktu itu, Bo Xilai salah satu kandidat yang mungkin akan dipromosikan ke Komite Tetap Politbiro PKC Elit di Kongres Partai ke-18 pada tahun 2012. Hancur sudah reputasi Bo Xilai dan Gu Kailai yang dulu digadang-gadang sebagai pasangan sempurna. Citra baik mereka berdua di mata masyarakat kini sudah tidak tersisa sama sekali.
Menurut beberapa sumber berita menyebutkan ada beberapa dugaan motif mengapa Gu tega mengambil nyawa Neil Heywood. Ada yang memberitakan mereka berselingkuh lalu cekcok lah. Ada juga yang mengatakan Neil mengetahui skandal korupsi yang dilakukan keluarga Bo, terus Neil meminta uang tutup mulut, tetapi Gu dan Bo tidak menyanggupinya. Namun, dari sekian berita yang berseliweran tentang motif pembunuhan pengusaha asing tersebut, yang paling dipercaya dan dijadikan motif resmi adalah perselisihan kerjasama bisnis antara Neil dan Gu Kailai. Dalam cerita resmi yang dipublikasikan ke masyarakat itu menyebutkan bahwa kerjasama bisnis real estate di antara mereka berdua mengalami kegagalan. Neil menuntut Gu membayar uang sebesar $22 juta, tapi Gu tidak menyanggupi permintaan Neil. Sehingga hal ini membuat Neil geram, lalu mengirim email berisi ancaman yang menyangkut reputasi keluarga Bosilai dan keselamatan putra Gu Kailai. Tidak ingin itu terjadi, Gu akhirnya memutuskan membuat rencana pelenyapan terhadap Neil Heywood. Selama persidangan Gu Kailai digelar, awak media barat sama sekali tidak diizinkan masuk ke pengadilan. Hanya media dan saksi mata resmi saja yang diperbolehkan menghadiri sidang Gu Kailai. Nah, menurut berita lokal, di pengadilan, Gu mengaku atas pembunuhan yang disengaja terhadap Neil Heywood dengan alasan dia menderita gangguan mental setelah mendapatkan email ancaman dari Neil. Tidak ingin keselamatan putranya terancam, Gu Kailai pun merencanakan aksi tersebut. Pada persidangan kedua yang digelar tanggal 9 Agustus tahun 2012, berlangsung 1 hari saja sebab terdakwa tidak menggugat dakwaannya. Meski putusan akhir belum keluar, sidang hari itu juga mendakwa 4 polisi yang berpangkat sebagai perwira senior dari kepolisian Chongqing, termasuk Wang Lijun, karena mereka semua telah melanggar hukum berupa pembelotan, penyalahgunaan kekuasaan dan menerima suap demi kepentingan diri sendiri. Masing-masing dari mereka menerima hukuman 15 tahun penjara. Sidang berikutnya tanggal 20 Agustus tahun 2012, putusan akhir sidang Gu Kailai diumumkan. Gu dijatuhi hukuman mati, tetapi hukumannya ditangguhkan, yang berarti kemungkinan Gu hanya menghadapi hukuman penjara selama 14 tahun hingga seumur hidup. Sedangkan ajudannya Zhang Xiaojun dijatuhi hukuman 9 tahun penjara karena keterlibatannya dalam pembunuhan Neil. Sementara nasib Bosilai tidak jauh berbeda dengan istrinya. Sidang yang digelar pada tanggal 22 September tahun 2013 memutuskan Bosilai bersalah atas semua tuduhan, yaitu penggelapan dana, penyuapan dan penyalahgunaan kekuasaan. Pengadilan telah menyita semua aset pribadinya serta menjatuhkan hukuman penjara seumur hidup kepada Bosilai. Kini, dia masih menjalani masa tahanannya di penjara Qincheng yang berlokasi di distrik Changping, Beijing. Persidangan kasus Gu Kailai ini memicu perdebatan banyak orang usai media menerbitkan rekaman persidangannya. Sebab wajah serta perawakan wanita yang berada di pengadilan terlihat jelas bukan Gu Kailai. Isu bahwa Gu membayar orang untuk menggantikan dia menjalani hukuman dengan cepat menjadi populer di forum internet Cina. Akan tetapi, pihak berwenang Cina berusaha menyensor berita-berita terkait tersebut. Beberapa para ahli pengenalan wajah juga setuju kalau wanita yang diadili di persidangan bukanlah Gu Kailai, melainkan orang lain yang dibuat mirip. Di Cina, kejadian semacam itu sudah tidak asing lagi dan disebut Ding Shui, yaitu cara licik yang dilakukan orang-orang kaya, yang mana mereka akan membayar orang lain untuk menggantikan mereka selama persidangan maupun menjalani masa hukuman. Walaupun isu tubuh ganda Gu sudah menjadi rahasia umum, namun tetap saja tidak ada tindak lanjut mengenai isu itu. Apalagi menyusul putusan tersebut, kedutaan Inggris di Cina mengumumkan bahwasanya mereka tidak setuju tentang desas-desus hukuman mati yang akan dijatuhkan kepada Gu Kailai. So, bagaimana menurut pendapat kalian mengenai kasus barusan yang kita bahas? Apakah benar wanita dalam pengadilan itu bukanlah Gu Kailai, melainkan orang lain yang dibayar? Tulis analisa serta pendapat kalian di kolom komentar ya guys. Sekian dulu cerita hari ini, terima kasih banyak sudah menyimak video ini sampai akhir.
By the way, jaga kesehatan ya teman-teman agar kita bisa berjumpa lagi di kemudian hari. Have a nice day and see you.